Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi di acara kita teman-teman, acara Ilham N. Stephen Show. Jadi kali ini Ya. kita akan mengundang seorang dokter ahli rehabilitasi medis yang akan memberikan kita pengetahuan untuk bagaimana melakukan aktivitas-aktivitas fisik selama kita di rumah saja. Ya, hari ini tamu kita yang kita undang adalah Dr. Sudirman Sinaga, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Dulu namanya SPRM, sekarang udah SPKFR ya, Dok ya. Iya, betul. Dokter, bisa dijelaskan dulu, Dok. Dokter kira-kira dokter sekarang bertugasnya di mana, Dok? Ya, halo Dokter Oka, Dokter Stephen. Ya, terima kasih ya udah diundang di acara Stephen dan Oka Ilham Show. Ya, memang saat ini saya lagi bertugas di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Oke. Jadi baik Dok. Jadi mungkin ada sedikit yang mau kita tanyakan. Bisa nggak Dok bagi sedikit tips atau trik agar kita dapat menjaga aktivitas fisik selama di rumah? Ya, memang kita betul ya. Kita memang selama di rumah ini di masa pandemi COVID-19 ini kita memang harus tetap menjaga aktivitas fisik kita selama di rumah ya. Kenapa? Memang sebenarnya secara umum memang kita sulit ya melakukan aktivitas fisik di rumah. Apalagi kita tinggal di rumah itu dalam jangka waktu yang panjang. Dan itu merupakan tantangan bagi kita, bagaimana kita tetap menjaga aktivitas fisik kita. Nah, sebenarnya itu merupakan suatu keharusan ya. Kenapa itu harus? Karena dengan menjaga aktivitas fisik itu bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dan menjaga kita tetap supaya kita lebih sehat dan lebih bugar tentunya. Nah, memang banyak orang memang kebiasaan itu melakukan aktivitas fisik itu di luar. Nah, bagaimana memang kalau memang dia di rumah saja, bagaimana dia bisa menjaga aktivitas fisiknya itu tetap terjaga. Nah, untuk itu memang saya diundang oleh Dr. Oka dan Dr. Stephen supaya bisa memaparkannya dan berguna untuk orang lain di rumah. Iya, iya. Jadi dokter bisa dijelaskan dok, kira-kira aktivitas fisik yang disarankan di rumah itu seperti apa dok? Apa kita cukup hanya di rumah itu bisa, apakah duduk-duduk atau jalan-jalan keliling rumah itu sudah cukup, atau harus ada aktivitas-aktivitas khusus yang untuk membantu kita untuk menjaga kesehatan dan kebugaran kita juga dok? Ya memang sebenarnya pengertian dari aktivitas fisik itu sebenarnya adalah merupakan suatu pergerakan ya dari anggota tubuh kita ataupun gerakan dari tubuh kita yang diakibatkan oleh kontraksi dari otot kita ya, di mana kebutuhan energinya melebihi pada saat dibandingkan kita saat istirahat. Nah, kadang orang bertanya itu, beda nggak dok? Sama nggak dok latihan olahraga itu termasuk aktivitas fisik nggak? Nah, sebenarnya memang latihan atau exercise ataupun olahraga itu bagian dari aktivitas fisik itu, tapi memang dia lebih terstruktur dan terprogram ya. Cuman memang yang saya mau tekankan di sini adalah menjaga aktivitas fisik bukan hanya dengan olahraga saja. Nah, kita di rumah, kita melakukan aktivitas fisik itu bisa berbagai macam aktivitas fisik ya, bisa mulai dari berjalan di rumah, membersihkan tempat tidur, membersihkan jendela, membersihkan mobil, atau bermain dengan anak. Nah, secara umum memang dari rekomendasi, kita melakukan aktivitas fisik itu memang selama seminggu itu harus minimal tuh 180 menit per minggu, atau memang 30 menit per harinya. Itu melakukan aktivitas dengan intensitas sedang. Nah, sebenarnya aktivitas fisik ini dibagi-bagi lagi ya, dibagi 3 berdasarkan intensitasnya. Ada intensitas rendah, ada intensitas sedang, ada intensitas tinggi. Nah, yang direkomendasikan oleh WHO itu melakukan aktivitas sedang atau tinggi itu selama 180 menit atau 150 menit per minggu. Atau memang bisa kita lakukan 30 menit per harinya. Nah, kebanyakan orang itu biasanya melakukan aktivitas itu hanya duduk saja di rumah atau tidur. Jadi bangun pagi, tidur, duduk, nonton TV, makan, terus tidur lagi. Nah, hampir 24 jam semua aktivitasnya hanya duduk dan tidur. Padahal direkomendasikan kita harus minimal itu 30 menit sehari itu harus melakukan aktivitas dengan intensitas sedang ataupun tinggi.
Nah, di slide ini bisa kita lihat di contohnya, berbagai macam aktivitas fisik ya di slide, dengan aktivitas fisik rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk yang sedang dan tinggi juga harus dilakukan ya, jangan lupa. Nah, ini bisa contohnya seperti berjalan, membersihkan jendela, mencuci mobil, naik tangga, ataupun memang dengan intensitas tinggi bisa kita berlari ataupun jogging. Bisa kalau punya alat sepeda statis, kita lakukan sepeda statis. Nah, yang termasuk intensitas rendah, yang biasa dilakukan orang di rumah, duduk, nonton TV, main komputer, bermain kartu. Jadi itu ya, memang kita harus pahami seperti itu. Ya, kalau dari sini kita sudah jelas ya dok ya. Jadi mau nggak mau kita tetap harus melakukan exercise atau aktivitas fisik atau olahraga dengan intensitas yang sedang atau tinggi. Nah, kadang-kadang kan kita nih bingung dok, misalnya di rumah nih apa ya yang bisa olahraga apa ya yang bisa kita kerjakan gitu. Nah, mungkin dari dokter ada saran nggak yang minimal program yang sederhana gitu yang bisa kita ikutin di rumah gitu. Paling nggak untuk bagi kita yang awam yang nggak tahu apa-apa bisa mengikuti programnya gitu dok. Ya betul. Benar sekali, memang selain aktivitas fisik biasa yang kita lakukan di rumah, seperti kayak bersihin jendela, ataupun berjalan, atau cuci mobil, kita bisa juga melakukan aktivitas fisik seperti kayak latihan. Nah, saya bisa tunjukkan di gambar, di slide saya, nah sebelum melakukan latihan, nah, di slide, di foto gambar bisa kita lihat. Ya, sebentar itu. Kalau latihan itu kita harus stretching dulu nggak dok? Atau Ya betul. Dulu? Nah di sini saya akan tunjukkan. Nah sebelum kita melakukan latihan yang memang saya rekomendasikan, yang saya ambil dari rekomendasi dari WHO, kita lakukan latihan peregangan dulu ya dari tangan kita, kaki kita, anggota gerak tubuh kita sebelum kita melakukan latihan. Nah setelah melakukan peregangan, ya kita melakukan latihan. Nah latihan yang bisa kita lakukan itu yang pertama itu latihan seperti bisa kita lihat di gambar. Nah ini latihan bisa kita lakukan dengan berdiri ya. Jadi latihan yang saya tunjukkan ini tidak perlu alat, tidak perlu tempat yang luas. Ini bisa dengan space yang kecil pun kita bisa berdiri ya. Latihan berdiri dengan satu kaki, atau kiri atau kanan, yang dia kakinya diangkat ya hingga lutut menyentuh siku sambil mengayunkan tangan kiri ke depan. Nah ini dilakukan secara bergantian kakinya ya, selama 1-2 menit dengan istirahat selama bersilangan ya dok ya? Iya betul sekali. Dan diulangi selama 5 kali. Namun latihan ini ingat tidak boleh ya, tidak dianjurkan untuk gangguan keseimbangan ataupun orang tua yang rentan. Ya, yang resiko memang, jatuh ya dok ya, yang sulit untuk karena berdiri aja sudah sulit jatuh usah dilakukan gitu. Ya betul sekali. Atau memang bisa kita lakukan latihan yang kedua. Bisa kita lihat di gambar dengan latihan plank. Nah ini biasa dilakukan oleh anak-anak muda nih, dewasa muda. Ini bisa membantu kita untuk menguatkan otot-otot core muscle kita atau otot batang tubuh kita dengan melakukan dengan posisi tengkurap dan menumpu pada kedua lengan bawah dan posisi siku sejajar di bawah bahu dan menjaga pinggul sejajar dengan kepala. Nah, gerakan ini ditahan selama 20-30 detik tentunya dengan sesuai kemampuan ya. Lalu diistirahat selama 36 detik dan diulangi selama 5 kali. Ingat, ini tidak boleh ya dilakukan oleh individu yang memang mengalami cedera atau nyeri pada daerah lengan dan kaki atau orang tua yang rentan atau memang orang yang sulit melakukan aktivitas ini. Iya. Ini aktivitas ini core exercise. Ya, core exercise ini. Latihan plank. Ini aktivitas fisik yang biasa sering dilakukan untuk membentuk six pack kan, Dok? Oh iya, betul sekali. Karena dia mengontraksikan otot-otot batang tubuh, termasuk otot perut dan juga otot tulang belakang. Dia bisa membantu bentuk tubuh badan kita lebih bagus atau disebut bahasa gaulnya six pack ya. Ya, ini membantu postur juga ya dok ya Pak, postur tubuh tulang belakang dan. Ya, dengan mengkontraksikan dan melakukan aktivitas pada core muscle atau otot batang tubuh, membantu juga supaya postur kita tetap lebih baik. Nah, seperti ini. Ada lagi dok lanjutannya, karena kan kita kan harus 30 menit ya, kurang lebih. Jadi nah iya, bisa lagi latihan seperti ini. Coba slide yang berikutnya. Nah, ini bisa latihan seperti ini ya. Nah, latihan dengan meregangkan dada. Nah, ini kalau memang yang latihan pertama, kedua nggak bisa, ini saya rasa ini gampang sekali ya. Ini latihan dengan berdiri. Meregangkan dada dengan posisi berdiri, kedua tangan di belakang saling menggenggam,
Kemudian angkat kedua tangan ke atas sehingga kedua lengan tertarik atau meregang dan mendorong dada ke depan. Kemudian tahan posisi ini selama 10-20 detik sambil bernapas biasa. Nah, ini gampang sekali ya. Namun memang kalau mengalami nyeri pada bahu, pada tangannya, itu tidak dianjurkan melakukan aktivitas ini. Oke. Nah, dan terakhir tuh latihan yang memang nggak kalah penting ya. Dan semua orang bisa melakukan ini. Kalau asal saja dia bisa duduk. Dengan itu latihan dengan meditasi ataupun latihan relaksasi ya. Ini penting menjaga kesehatan, terutama kesehatan mental kita. Ini dilakukan dalam posisi duduk, bersila di lantai atau duduk di kursi. Ambil posisi nyaman mungkin, posisi pinggang tegak, tutup mata, relaksasikan tubuh, dan tarik napas dalam. Ingat, saat melakukan ini konsentrasi pada pernapasan, ini yang paling penting. Jangan hiraukan pemikiran atau fokus pada yang lain. Bisa kita lakukan ini dan mempertahankan posisi seperti ini, 5 menit sudah sangat baik sekali ya, 5-10 menit. Nah, seperti itu. Iya. Meditasi ini kan selain untuk fisik juga banyak keuntungannya juga ya untuk kondisi kesehatan mental kita katanya, Dok ya. Betul sekali. Apalagi dengan situasi juga seperti ini ya, banyak orang yang takut ya, stres. Nah, dengan menyempatkan diri untuk meditasi ataupun relaksasi di rumah, itu membantu ya juga untuk menjaga kesehatan kita, termasuk kesehatan mental kita. Dan juga dengan posisi seperti ini memang membantu supaya postur kita juga tetap tegak ya. Ketimbang kita duduk di sofa ataupun bermain komputer atau menonton TV dengan posisi yang kurang baik posturnya. Iya.